Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pengambilan barang pusaka. Masih tetap di wilayah yang sama, tetapi walaupun di wilayah yang sama, pengambilan barang pusakanya bukan yang kita ambil tadi. Kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah. Dan saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini tujuannya bukan untuk diperjualbelikan, bukan juga untuk dimaharkan, dan bukan juga untuk dituhankan. Tetapi kita pengambilan barang pusaka ini untuk mengungkap sejarah, menunjukkan kebesaran Allah, bahwa barang pusaka yang kita ambil ini tidak wajib kita sembah, tidak wajib kita gunakan, apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang di luar nalar dari manusia, apalagi yang kita gunakan menyimpang dari syariat Islam. Nah, di situ yang akan kita akan larang. Tetapi pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk menunjukkan unsur sejarahnya, bahwa setiap benda pusaka yang kita ambil mengandung unsur kekuatan, tetapi kekuatan itu semuanya banyak sebagian daripada sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Ini yang saya jelaskan. Jadi pengambilan barang pusaka ini tujuan kita untuk mengungkap sejarah, untuk mengungkap sejarah, untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, bahwa barang-barang yang seperti ini bendahnya itu buatan manusia, tetapi isi khodamnya itu ciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh makhluk itu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, jin, setan, manusia, itu semata-mata hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Jadi setiap manusia dan makhluk diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini yang saya jelaskan. Jadi kelebihan dan kekurangan itu tinggal kembali kepada diri kita. Apabila kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, bahwa barang pusaka itu berarti masih tetap mempunyai kodam, dan kodamnya itu mempunyai sosok makhluk jin. Jin itu mempunyai kekuatan, kekuatan itu datangnya dari Allah. Jadi kalau jin itu mendapatkan kekuatan dari Allah, kenapa kita sebagai agama Islam, kenapa kita sebagai manusia kalau tidak kita langsung aja meminta kepada Allah? Ini yang saya jelaskan. Jadi maka dari situ kita pengambilan barang pusaka ini, kita akan mengungkap sejarah, isinya, bendahnya. Apabila seandainya tidak mengandung unsur menyimpang dari syariat Islam, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis sebagai cenderamata. Tetapi kalau yang menyimpang dari syariat Islam tidak akan kita berikan sebagai cenderamata, tetapi akan kita hancurkan atau kita buang. Karena barang yang seperti itu, apa yang kita beri kepada orang, apabila kalau orang itu sesat, kita yang memberinya ikut juga akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada orang yang menerima. Ini yang saya jelaskan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan menyelusuri lagi benda-benda bersejarah. Apabila kita dapat, kita akan baru kita ungkap sejarahnya. Oke, pemirsa, kita akan selusuri, kita akan cari. Ayo, Kang Usi. Pemirsa, kita akan menelusuri. Mudah-mudahan yang kita telusuri bisa menemukan titik terang atau benda-benda bersejarah yang masih kita buru dan kita cari. Iya Kang, lanjut Kang, tidak apa-apa, lanjut lagi, nanti bisa diputar lagi. Pemirsa, tadi saya berjalan melihat di sini ada sosok sinar. Setelah itu saya langsung membacakan doa dan zikir. Ternyata sosok sinar ini mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak ada benda atau pusakanya.
Jadi kalau tidak ada benda dan pusakanya kita tidak bisa wujudkan. Itu berarti ini barang yang seperti ini tidak wajib kita ungkap sejarahnya karena tidak ada bendahnya. Kita akan susut lagi. Oke, pemirsa, di sini kita lihat ada sosok ya pusaka, tapi kita belum tahu sejenis apa. Tapi kita lihat di sini ada sosok sinar, dan saya sudah bacakan doa sinar itu tidak kabur, tetap dia bersarang di sini. Berarti kalau sudah kita bacakan doa dia tidak akan kabur. Berarti mudah-mudahan tanda tersebut itu bisa kita wujudkan. Berarti makhluk jin tersebut ada mempunyai khodam atau pusakanya. Dan di sini juga kita lihat juga ada satu, saya juga bacakan doa juga, dia tidak kabur. Nah, kalau di ujung sana tadi kita membacakan doa, di waktu saya bacakan doa, sinarnya langsung hilang, ya, sinarnya langsung hilang dan pudar, ya. Jadi sinarnya langsung hilang dan pudar, berarti sosok makhluk jin tersebut tidak ada benda pusakanya. Ini coba kita wujudkan, mudah-mudahan apa yang kita lihat ini bisa kita wujudkan, kita bisa ungkap sejarahnya. Kenapa hilang suaranya? Mati mic-nya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Coba disetting dulu. Ini kita semprot dulu minyak ya. Ya. Ini satu. Sini kita juga semprot minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ingsun satengah aja payung tunggu lagi tunggang kuasa kang wis manunggal marang ora komisioner caine panjenengan tanyekat tadi Allah Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu, tapi kita belum tahu sosok batu apa ini. Tapi yang jelas kita lihat ini sosok batunya, penunggunya, wujud palsunya dia merubah wujud sebagai sosok seorang kiai. Tetapi kalau wujud palsunya tetap dia sosok makhluk jin yang bersarang di dalam batu tersebut. Ini coba didekatkan kamera. Ini barangnya ada di dalam sini. Kelihatan nggak Kang Yesi? Kelihatan. Oke, kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu yang sangat unik, ya. Penunggu wujud palsunya sosok seorang kiai, ya. Penunggu wujud palsunya sosok seorang kiai, tapi pada dasarnya ini sosok makhluk jin. Manfaat dan kelebihannya saya lihat dari kelebihannya ini untuk pengasih, pembungkam dan tolak bala. Ini yang saya jelaskan. Tetapi saya jelaskan ini kelebihannya untuk pengasih, pembungkam dan tolak bala, bukan berarti kita ingin menggunakan kelebihan itu, ya.
Kalau kita gunakan kelebihan itu berarti sama aja kita akan menyimpang dari syariat Islam. Nah, ini yang kita ungkap ini sejarahnya agar supaya masyarakat itu tahu bahwa di dalam benda pusaka ini semuanya unsur sosok makhluk jin, tidak ada roh manusia. Ini yang saya jelaskan. Dan makhluk jin itu dia mau bersarang ke dalam benda pusaka ini berarti dia ada niat tertentu. Bisa juga untuk menyesatkan kita sebagai manusia, bisa juga untuk membantu kita di bidang kesusahan. Tetapi dia akan membantu di bidang kesusahan itu, di balik itu dia akan mau meminta keuntungan kepada kita. Mungkin bisa aja membuat kita menjadi jauh untuk beribadah, atau emosi kita semakin tinggi, atau kita semakin sombong. Maka dari situ saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini apabila kalau seandainya sebagai cenderamata, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi barang ini tidak wajib kita sembah, apalagi kita hormatin. Karena segala unsur kekuatan dari benda pusaka ini semuanya datang dari Allah, bukan dari benda pusaka ini. Ini yang saya jelaskan. Oke, alhamdulillah kita akan mengambil yang keduanya. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa kita wujudkan, dan mudah-mudahan yang kedua ini bisa kita ungkap juga sejarahnya. Tolong diselamatkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Allahumma shalli Allahumma shalli Allahumma shalli. La haula wala quwwata. Subhanallah 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 subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ternyata yang kita dapat ini sepertinya kayak Alkitab Istanbul. Ternyata benar, pemirsa. Kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata batu tersebut sama benda ini, Alkitab Istanbul itu ternyata pasangan. Kalau kita lihat benda yang kita dapat ini, dulu pemiliknya di waktu masih hidup, dia memegang dua benda pusaka ini. Digunakan untuk menjaga wilayahnya atau untuk berperang. Tetapi orang tersebut itu umur dan waktunya itu semuanya Allah yang menentukan. Ternyata umurnya tidak sepanjang dengan umur sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah. Ternyata pemiliknya yang sudah memegangnya ini sudah kembali ke rahmatullah. Ternyata barang tersebut ini tidak ada pemiliknya, dia masuk ke alam yang tidak terlihat dengan mata manusia. Disinilah kita bisa wujudkan dan kita bisa nyatakan. Dan saya jelaskan lagi, Alkitab Istanbul ini tidak ada unsur khodam atau sosok makhluk jinnya. Ini dibuat dari ayat-ayat dan rajahan. Orang yang membuatnya ini dengan ayat-ayat yang dibuat sama dia, sosok seorang ulama atau sosok seorang kiai. Kelebihan dan manfaatnya, ayat yang dibuat itu untuk menjaga, untuk melindungi, bisa juga untuk hal-hal yang lain. Ini aja yang saya jelaskan. Nanti kita akan selusur lagi, kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah yang lain. Oke, tolong dipegang saya. Oke, pemirsa, kita akan selusur lagi, kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah, mudah-mudahan bisa kita temukan. Di sini kita lihat pemirsa, ada sosok sinar kuning panjang, ya. Di situ ada sosok sinar kuning panjang. Mudah-mudahan yang kita lihat ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan atau benda-benda bersejarah. Oke, pemirsa, di sini kita lihat. Saya lihat di sini, di luar sini ada sosok sinar kuning. Sudah saya bacakan doa, tetapi dia tidak kabur, ya. Mudah-mudahan
Ini benda-benda bersejarah bisa nanti kita wujudkan ya. Coba deketin kamera. Bendera. Oke, pemirsa, ini kita semprot dulu minyaknya di sini. Oke. Bendera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan musuh. Sa tengah cipet kita. Payung tunggu nunggu sendang puasa. Kang manunggal maghfiratan. Cahaya pangeran tegal pangkat. Wasilah itu. Tuhan manusia lain. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Subhanallah. Subhanallah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, pemirsa, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Kita mendapatkan sosok batu, termasuk ada gagangnya. Ya, seperti itu. Ini sosok penunggunya 3 naga, bukan macan. 3 naga. Ini kalau wujud palsunya dia menyerupai wujud seperti sosok naga. Naga hijau, naga putih, dan naga emas. Ya, ini dulu dipakai untuk kewibawaan juga untuk di bidang pengobatan. Ya, batu tersebut kita lihat sejenis batu kecombong. Ini coba dilihat. Ya, batu kecombong. Ini sejenis batu kecombong, tetapi isi khodamnya sangat berbeda. Ini 3 sosok naga. Kelebihan manfaatnya ini, yang pertama untuk kewibawaan, yang kedua untuk di bidang pengobatan, yang ketiga untuk di bidang pengasihan. Alhamdulillah kita bisa wujudkan satu lagi benda pusaka. Udah mendapatkan 3 ya? 3 pusaka. Oke, pemirsa, kita akan selusur lagi, kita akan cari lagi benda bersejarah. Oke, coba kita ke dalam pemirsa. Oh, banyak duit. Hati-hati beda aja. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok 3 sinar, tetapi kita belum tahu sosok 3 sinar ini. Sudah saya bacakan doa, tapi dia tidak kabur. Berarti mudah-mudahan ini bisa kita ungkap sejarahnya. Kita akan bisa selusuri. Mudah-mudahan bisa terwujud.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Panjenengan sun cadangan jagat. Ayo untuk ngelakuin sentang kuasa. Kau semanung kalmaran jiwa. Kemarin ya Allah. Dikal balu kal dikal. Baik baik itu yang subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Subhanallah subhanallah. Subhanallah 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 alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. La haula wala quwwata illa Allah. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat apa ini? Hah? Rajaannya. Pemirsa, kita mendapatkan sosok batu koplak. Kita mendapatkan batu koplak, pemirsa. Saya kaget, ini baru kali ini dapat. Ini ada penunggunya, nenek-nenek penunggunya. Ada pasangannya lagi. Disuruh ambil lagi. Ini ternyata kuncinya, pemirsa. Ternyata kuncinya ini kepunyaan saudara Kang Iwan. Ada nggak Kang Iwan di situ? Kang Iwan nggak ada, yang ada Kang Pali tadi. Kang Pali ada? Ada. Ini Kang Pali, ini pasangannya saudara Kang Iwan yang mau diambil. Ini sudah terwujud ini. Ini kuncinya. Coba kita selusur lagi ya. Ini ada satu lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah wa la quwwata. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata. Inna ma'amru Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah. Dapat kunyit. Batu. Ternyata, pemirsa, kita mendapatkan kunyit jadi batu. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi. Masih ada lagi pasangannya. Kita susur lagi. Sana. Alhamdulillah. Ini yang kita lihat. Subhanallah. Bawang putih, batu. Masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jahe jadi batu. Masih ada lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bawang merah jadi batu. Hari ini banyak sekali kita mendapatkan bumbu dapur yang jadi batu. Coba kita selusur lagi. Ntar nanti, nggak bisa ini. Oh, masih ada lagi katanya.
Masih ada lagi, coba kita selusuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa dia dulu bukan? Bukan. Salah jadi batu permisah. Alhamdulillah. Banyak sekali hari ini kita mendapatkan barang pusaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendapatkan 7 benda sejenis kunyit dan bumbu dapur menjadi batu. Ini kunci sumbernya. Kita mendapatkan kunci sumbernya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Ada gak Kang Pali? Kang Pali ya, Pak? Ada. Coba suruh naik. Gak bisa. Oh iya. Alhamdulillah ini bisa kita wujudkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Terus kita mendapatkan batu kecombong. Itu tadi kita ungkap aja di sana, kalau bisa. Kita mencari tempat yang nyaman aja dulu. Yuk kita keluar dulu, Kang Yosi. Gimana Kang Yosi dapatnya? Mantap. Keren. Nanti kita Alhamdulillah. cari juga nanti. Ya. Pengen juga. Ada bawang. Kalau nggak ada bawang di rumah kan bisa direbus, dibubuk. Kang Iwan. Ya, jarang. Baru hari ini kita mendapatkan banyak sekali. Allahu Akbar. Coba dikeluarkan dulu barangnya. Udah. Oke. Ini lain ini. Lain-lain. Yang mana tadi yang dapatnya? Mana lagi ini? Ini yang mana? Ini sini ya, satu ini. Enggak, itu yang pertama. Stambul. Oke. Oke pemirsa, alhamdulillah kita mendapatkan hari ini lumayan cukup banyak. Yang pertama kita mendapatkan batu warna ini, kita nggak tahu batu apa ini namanya Kang Yosi ya. Hodamnya isinya sudah kita ungkap sejarahnya. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Stambul, berarti satu pasang. Ini dulunya di waktu masih hidup orangnya, berarti dia mempunyai barang pusaka ini satu orang ya. Dan kita sudah ungkap sejarahnya, tetapi saya ungkap sejarahnya ini
bukan semata-mata untuk digunakan agar supaya kita menggunakan barang ini kembali, tidak, tetapi untuk mengungkap sejarahnya agar supaya kita mengetahui bahwa di dalam pusaka batu tersebut semuanya isi sosok makhluk jin. Itu yang saya jelaskan. Yang kedua, untuk pengambilan barang yang kedua dan mendapatkan 3 episode yang ketiga, kita mendapatkan sosok batu cincin dan isi kodamnya sosok makhluknya yang wujud palsunya, yaitu 3 sosok naga. 1 naga hijau, kedua naga putih, dan ketiga naga emas. Kelebihan dan manfaatnya sudah kita ketahui dan sudah kita jelaskan. Terus yang keempat, kita mendapatkan batu koplak, tapi rajahan ini batu koplaknya. Rajahan batu koplaknya kita taruh aja di sini. Rajahan batu koplaknya ini koplak apa? Ya, ini koplak batunya. Ini batu koplak ini ternyata penunggunya sosok seorang nenek-nenek, ya. Kuncinya ini kepunyaan dia semua. Dulunya ini yang mempunyai ini sosok seorang dukun atau orang pintar atau orang di bidang pengobatan atau spiritual, ya. Dia menggunakannya untuk di bidang pengobatan itu. Yang pertama, dia menggunakan ini. Kelebihan ini juga untuk pemikat, pengasih, pembungkam, atau untuk jaga badan, atau untuk anti sihir. Kelebihannya ini saya ungkap sejarahnya, ini bukan untuk digunakan, tetapi untuk mengetahui bahwa barang-barang ini mempunyai unsur kekuatan. Tetapi unsur kekuatan ini tidak wajib kita gunakan. Karena kenapa? Kalau kita gunakan, kita akan menyimpang dari syariat Islam. Yang kedua, kita mendapatkan sosok bawang putih. Bawang putih ini kelebihannya untuk di bidang pengobatan. Apabila kalau seandainya bisa untuk menyembuhkan masuk angin, dicelup atau dibacakan doa, itu bisa dicelupkan. Terus yang kedua juga untuk mengusir sosok makhluk jin, tetapi dibacakan dengan ayat-ayat doa ruqyah, ya, itu. Yang ketiga, kita mendapatkan sosok jahe. Jahe juga itu juga sama untuk di bidang pengobatan, membuang angin atau orang yang takut kena, yang misalnya terkena angin duduk, ya, itu bisa juga ini. Dan juga untuk di bidang keselio atau unsur dari orang-orang yang ketenggoran atau kesambet. Yang keempat, kita mendapatkan sosok kunyit jadi batu. Ini kunyit jadi batu ya pemirsa. Nah, ini kunyit jadi batu ini kelebihannya juga sama untuk juga di bidang pengobatan juga. Terus kita mendapatkan sosok jahe merah juga jadi batu, itu sama juga di bidang pengobatan juga. Dan kita mendapatkan juga salak jadi batu. Salak ini manfaatnya kalau kita lihat untuk di bidang usaha atau tani atau berkebun, itu di bidang pengobatannya. Alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka. Dan tujuan kita pengambilan barang pusaka ini, tujuannya yang pertama untuk mengungkap sejarah, yang ketiga juga untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan barang pusaka ini tidak akan kita perjualbelikan, apalagi kita maharkan. Semuanya kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Mungkin itu aja yang saya ungkapkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak sekali hari ini. Oke, selamatkan dulu. Ini barangnya. Lempar Matikan sudah. mulut yang tadi. Matikan.